Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi puja sedalam syukur tidak lupa kita hanturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kita beribu-ribu rahmatnya, beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat menjalankan segala aktivitas kita pada hari yang berbahagia ini tanpa suatu halangan apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salat beriringkan salam tidak bosan-bosan kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni sosok figur yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Siapa lagi kalau bukan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang bersolat kepada aku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah akan memberinya 10 kebaikan. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, adapun tema santapan rohani Ramadan saya pada hari yang berbahagia ini, yaitu memulai kebaikan dari lisan yang terjaga. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk kemampuan untuk berbicara. Lisan adalah anugerah, adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan lisan seseorang bisa meraih pahala, memiliki ladang kebaikan yang diberkahi untuk ia dan orang lain. Akan tetapi dengan lisan juga dapat menjadi senjata yang sangat menyakiti baik kita maupun terlebih untuk orang lain. Banyak di antara kita yang rajin beribadah, yang rajin sholat, puasa, sedekah, akan tetapi masih banyak di antara kita yang lupa untuk menjaga satu anggota tubuh yang sangat kecil, akan tetapi dampaknya sangat besar, yaitu lisan. Lisan juga dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Namun dengan lisan juga seseorang dapat terseret masuk ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah qaulan sadidan, perkataan yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa takwa itu tidak cukup di hati saja, akan tetapi termasuk juga dalam ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu ucapan melainkan di sisi kanannya ada malaikat raqib yang mencatat amal baik, dan di sisi kirinya ada malaikat atid yang mencatat amal buruk. Ayat di atas juga memperingati kita bahwa setiap apa yang keluar dari lisan kita, setiap apa yang kita ucapkan itu dicatat
tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki lagi segala apa yang ingin kita ucapkan dan segala apa yang ingin kita katakan. Karena perlu kita ketahui bahwa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan biha yahwi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba mengatakan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ia sadari, sehingga perkataan itu dapat menyeret ia masuk ke dalam neraka jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkataan, ucapan yang sering tidak kita sadari antara lain yaitu ghibah, menggunjing, mengatakan aib keburukan orang lain, fitnah, menyebarkan berita yang belum tentu itu benar, berbohong meskipun dengan alasan bercanda. Kita sebagai hamba Allah yang selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai kebaikan itu meskipun dari hal yang kecil dengan menjaga lisan. Karena apabila kita tidak mampu menjaganya, maka hendaklah kita diam, karena itu lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Hadis di atas sangat singkat, namun maknanya luar biasa. Apabila kita tidak mampu menahan ucapan yang tidak baik, diam adalah tujuan yang paling selamat. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebaikan lisan antara lain yaitu membiasakan atau memasyhurkan salam, memperbanyak membaca sholawat, zikir dan istighfar, dan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, "Wa qulu lin-nasi husna," dan katakanlah perkataan yang baik kepada manusia. Juga perlu kita ketahui bersama bahwa perkataan yang baik, ucapan yang baik itu bernilai sedekah. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Perkataan yang baik itu nilainya adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, coba kita bayangkan, mari kita renungkan lagi betapa banyak pahala yang kita dapatkan hanya dengan menjaga ucapan, dan berapa banyak dosa yang dapat kita hindari dengan menahan ucapan. Semoga kita yang sampai detik ini, yang sampai saat ini, Allah jadikan lisan kita basah dengan zikir, lembut dalam ucapan, jujur dalam perkataan, dan jauh dari fitnah dan ghibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia itu karena pandai menjaga lisannya. Baiklah, sampai di sinilah santapan rohani Ramadan yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan yang sedikit ini dapat mengintrospeksi diri kita lagi untuk terus menjaga ucapan kita. Dan semoga yang sedikit ini dapat kita ambil ikhtibarnya. Unzur mangkol wala tangzur mangkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.